teman-teman penggemar animasi Donghua. Selamat datang di channel Donghua Spoiler. Kali ini Mimin akan ceritakan alur film animasi yang berjudul Wudong Qiankun atau dengan nama lain Martial Universe. Jangan lupa dukung channel Donghua Spoiler ini dengan cara subscribe, like, dan share agar Mimin semangat untuk ceramahnya. Bagi yang sudah dukung channel ini, Mimin ucapkan terima kasih. Tanpa basa-basi lagi, Mimin akan mulai ceramahnya. Gas coy. Di dalam dataran luas namun kosong ini, sebuah perubahan kuno muncul dari tanah dan membuat seluruh area ini terasa sepi dan kosong. Bas, tempat ini telah lama kosong, sebelum tiba-tiba, sebuah pusaran muncul di langit di atas area ini. Segera, retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, sebelum beberapa sosok jatuh agak menyeramkan dari langit. Segera, beberapa dari mereka menggunakan kekuatan Yuan mereka untuk memperlambat diri dan mendarat dengan mantap di tanah. Lindong adalah salah satu dari mereka yang jatuh dari langit. Ketika dia menatap wilayah yang luas dan tidak pernah berakhir itu, kekaguman memenuhi matanya. Sungguh mistis bagaimana sekte-sekte kuno ini berhasil menciptakan wilayah spiritual di dalam tablet kuno itu. Berdiri di lereng bukit, Lindong melihat ke cakrawala sebelum dia melihat orang-orang yang tersebar berkeliaran. Dia menduga bahwa kebanyakan dari mereka telah ditempatkan secara acak di berbagai sudut wilayah spiritual. Syukurlah, dia tidak cukup sial untuk ditempatkan di daerah berbahaya. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong tanpa sadar menelan ludah. Wilayah spiritual tablet kuno ini memang sangat berbahaya. Aura cacing pasir aneh itu sangat dingin dan ganas. Karena itu pasti bukan lelucon. Untungnya, orang itu tidak menyerbu ke arahnya. Nak, binatang iblis di dalam domain spiritual tablet kuno ini sebagian besar ditinggalkan oleh sekte kuno itu. Semuanya sangat ganas dan kuat. Jika kamu lalai, kamu akan dengan mudah berakhir di perut mereka. Marten kecil tiba-tiba muncul di bahu Lindong, sebelum agak nostalgia menarik napas dalam-dalam dari udara kuno, dan berkata. Lindong mengangguk. Segera, dia menarik napas dalam-dalam. Lindong dengan lembut menganggukkan kepalanya, sebelum dia berbalik untuk melihat tempat yang ditunjuk Little Marten. Dia menduga bahwa 4 klan besar serta sekte iblis besar dan faksi kuat lainnya harus menuju ke arah itu juga. Ayo pergi. Setelah dia memimpin, tanpa basa-basi lagi, Little Flame, yang ada di tangan Lindong, segera menggeram sebelum tubuhnya dengan cepat mengembang. Dalam sekejap mata, itu telah berubah kembali menjadi keadaan pertempuran yang luar biasa. Kemudian, Lindong melompat ke atasnya, sebelum mengepakkan sayap petirnya dan berubah menjadi cahaya petir dan berlari menuju area inti dari domain spiritual tablet kuno. Di sepanjang jalan, Lindong telah bertemu cukup banyak orang. Meskipun ruang tablet kuno sangat besar, jumlah orang yang masuk agak menakutkan. Oleh karena itu, bahkan jika mereka tersebar, mereka masih dapat saling kebetulan dari waktu ke waktu. Sementara Lindong melakukan perjalanan dengan kecepatan penuh, langit dengan cepat berubah menjadi gelap sementara angin dingin tulang redup secara bertahap muncul di langit. Api kecil, yang terbang dengan kecepatan penuh tiba-tiba berhenti, sementara alis Lindong berkerut saat dia melihat langit yang semakin gelap. Terlepas dari seberapa kuat tubuhnya, dia masih merasakan sensasi menyengat dari dingin yang aneh. Hehe, aku tidak menyangka, Win Irot Eroding Bone, akan benar-benar ada di ruang tablet kuno. Marten kecil duduk di bahu Lindong, ketika menatap angin dingin di langit dan tiba-tiba berkata dengan heran. Tulang irot angin es, apa itu? Lindong sedikit terkejut. Dia mengulurkan tangannya, dan memang merasakan jejak angin seperti pisau di udara yang mengeluarkan dingin yang mencapai tulang seseorang. Mekanisme buatan manusia yang kuat. Angin es yang mengikis tulang, ini sangat merepotkan. Jika seseorang terjerat di dalam, bahkan tulang seseorang akan terkikis. Biasanya, hanya sekte-sekte besar yang bisa memanfaatkan ini untuk melindungi sekte mereka, Little Marten menjelaskan. Sebelum Mimin lanjutin ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, agar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih. Kasih. Ini benar-benar buatan manusia. Ekspresi Lindong berubah. Orang macam apa yang bisa mencapai tingkat perubahan cuaca seperti ini? Pencipta itu pasti sudah mati,
itu harus menjadi kekuatan formasi yang hebat, tidak ada yang mengejutkan. Kata Little Marten dengan santai. Jika kamu meminjam kekuatan dari Wind Eroding Ichi Wind, mungkin kamu dapat membiarkan Jade Thunder Body kamu mencapai tahap lanjut. Pada saat itu, kekuatanmu akan melonjak sekali lagi. Marten kecil menyeringai ketika dijelaskan. Wajah Lindong berkedut saat dia mendengarkan. Mengapa pelatihannya harus begitu pahit? Pertama, itu menarik kilat untuk meredam tubuh, sekarang untuk menikmati rasa sakit dari Wind Eroding Ichi Wind. Nak, ini kesempatan. Jenis Wind Eroding Ichi Wind semacam ini bukanlah sesuatu yang dapat kamu temui di mana-mana. Jika kamu melewatkan kesempatan ini, siapa yang tahu kapan kamu akan dapat menemukannya lagi. Kamu hanya harus tinggal di dalamnya selama 1 malam. Jika kamu berlatih secara normal, kamu membutuhkan setidaknya 3 bulan untuk melatih tubuh Guntur Giok ke tahap lanjut. Kata Little Marten. Duduk di titik tertinggi gunung, Lindong mengangkat kepalanya. Langit sudah berubah sepenuhnya gelap, ketika badai hitam keabu-abuan diam-diam terbentuk di langit, memancarkan suara, wow, sementara hawa dingin yang menusuk tulang turun dari langit. Wow, saat dia menatap badai hitam keabu-abuan, yang tiba-tiba menyelimuti daerah itu, ekspresi Lindong berubah sedikit suram. Desir, sementara Lindong berkonsentrasi, beberapa tokoh terbang melalui langit di dekatnya. Ketika mereka melewati Lindong, mereka melirik bingung pada mantan. Namun, sebelum mereka bisa bertanya-tanya tentang itu, badai hitam keabu-abuan dengan cepat mengelilingi ketiganya. Dengan keras, sebelum buru-buru berkonsentrasi. Dengan jentikan pikirannya, kulit di tubuhnya mulai memancarkan cahaya seperti batu giok yang hangat. Dari kejauhan, seolah-olah dia telah berubah menjadi sepotong kaca berwarna. Tulang Irot Wind Ichi semacam ini jelas sangat kuat, dan bahkan Lindong tidak berani menghadapinya dengan dagingnya yang telanjang. Oleh karena itu, dia harus mengaktifkan tubuh Guntur Giok sebelum dia bisa menjalani temper. Sementara tubuh Lindong secara bertahap ditutupi oleh cahaya berwarna giok. Ketika matanya terbuka, yang mengejutkan Lindong, adalah bahwa matanya bahkan berubah menjadi batu giok. Di tengah hawa yang dingin, itu menimbulkan sensasi yang tak tertembus. Tubuh seperti batu giok dengan batu sebagai mata dan cahaya seperti kaca yang tidak bisa ditembus. Ini adalah tubuh Guntur Giok pamungkas. Lindong duduk di punggung Little Flame, sementara cahaya seperti batu giok di matanya benar-benar menghilang. Berkat sifat temper dari Wind Eroding Ichi Wind tadi malam, saat ini, Lindong benar-benar menguasai tubuh Jade Thunder, dan tubuhnya kokoh dan tidak bisa ditembus seperti emas dan batu giok. Perjalanan ini berlangsung sekitar 1 jam, sebelum Lindong menginstruksikan Little Flame untuk secara bertahap mengurangi kecepatannya. Itu karena dia menyadari bahwa jumlah sosok di sekelilingnya tanpa sadar telah meningkat dan mereka tidak jarang seperti sebelumnya. Di bawah perhatian dari individu yang tak terhitung jumlahnya, sosok Lindong langsung menembus melalui hembusan yang gelap dan ganas. Seketika, cahaya seperti batu giok yang gemilang meletus di tengah hembusan iblis, sebelum orang banyak tiba-tiba mendengar suara denting. Namun, jeritan yang diharapkan tidak terwujud karena mereka telah memperkirakan. Dia benar-benar berhasil melewati penghalang angin. Sebelum Mimin lanjutin ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, agar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih. Kasih. Di bawah perhatian dari individu yang tak terhitung jumlahnya, cahaya seperti batu giok yang hangat itu sebenarnya tidak pernah berhenti sama sekali, karena ia langsung menembus melalui embusan hitam itu, dan berhasil muncul di puncak gunung itu. Selanjutnya, ketika mereka melihat bahwa Lindong benar-benar berhasil menembus paksa melalui penghalang angin, kejutan tebal segera menyembur ke mata mereka. Sama seperti orang banyak terkejut, sosok Lindong dengan lembut melayang ke paviliun batu itu. Ketika dia masuk ke paviliun batu itu, mereka yang secara agresif menagih iblis Windbird benar-benar berhenti sebelum mereka berputar di sekitar paviliun batu. Namun, mereka tidak langsung menyerang lagi. Ketika dia melihat pemandangan ini, Lindong sedikit terkejut. Segera, dia memiringkan kepalanya sebelum dia berbalik untuk melihat mayat tua yang diam-diam duduk di tengah-tengah paviliun batu itu. Diam-diam melayang di atas telapak mayat itu, adalah 2 pil eliksir kuat yang tampak berapi-api. Sementara itu, sensasi jantung berdebar yang menyebabkan Lindong dipindahkan perlahan-lahan muncul dari dalam. Lindong berdiri di depan mayat itu, sebelum dia dengan hormat membungkuk ke arah senior ini. Kemudian,
Dia menjulurkan telapak tangannya dan meraih 2 pil nirvana yang melayang di atas telapak tangan mayat itu. Namun, sama seperti tangan Lindong menyentuh 2 pil nirvana itu, tangan mayat itu tiba-tiba menjorok keluar dan langsung mencengkeram telapak tangan Lindong. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi wajah Lindong berubah secara drastis. Namun, sebelum kekuatan Yuan di dalam tubuhnya bisa menyembur keluar, kilat meletus dari mata mayat yang cekung, sebelum langsung mengenai forehand Lindong. Instans yang flash menyentuh forehand Lindong, tampilan di depan matanya langsung berubah. Sepertinya seketika, pemandangan kuno muncul di benaknya. Adegan itu masih berada di dalam wilayah spiritual tablet kuno yang luas dan tak berujung ini. Kegelapan itu seperti gelombang pasang saat memancar dari cakrawala dan menyapu pasukan yang kuat itu. Segera, para praktisi elit sekte kuno yang sangat kuat itu semuanya tidak berdaya, saat mereka menghadapi kegelapan itu. Ketika kegelapan itu menyapu mereka, semua praktisi elit ini segera berubah menjadi debu sebelum mereka melayang. Anggota badan Lindong menjadi dingin ketika dia menyaksikan pemandangan ini. Kegelapan itu seperti iblis yang akan menghabiskan seluruh dunia. Dimanapun ia melewati, setiap bentuk kehidupan yang terkandung di dalamnya akan padam oleh kegelapan itu. Adegan itu tiba-tiba berakhir, sebelum Lindong tiba-tiba terbangun sementara keringat dingin memenuhi alisnya. Kemudian, dia menatap dengan gentar pada mayat yang ada di depannya. Pemandangan sebelumnya yang telah dia saksikan pastilah peristiwa yang sebelumnya terjadi di dalam wilayah spiritual tablet kuno ini. Dia secara alami memahami prinsip ini. Di dunia ini, hal yang paling dapat diandalkan adalah kekuatannya sendiri. Meskipun objek eksternal dapat meningkatkan kekuatan pertempuran seseorang, tidak ada jaminan bahwa seseorang dapat menyimpannya selamanya. Terima kasih atas hadiah tetua. Lindong membengkokkan punggungnya, sebelum dia dengan lembut membuka telapak mayat itu, dan mengambil 2 pil nirvana itu. Kemudian, dia sekali lagi membungkuk dengan hormat pada mayat itu. Surat wasiat yang ditinggalkan oleh senior ini memungkinkannya untuk menyaksikan pemandangan kuno itu. Itu adalah kekuatan dan kejatuhan sekte kuno yang kuat. Sebelum Mimin lanjutin ceritanya, jangan lupa subscribe, like, komen, agar Mimin semangat bikin videonya. Terima kasih. Kasih. Begitu dia mendapatkan Nirvana Pills, sensasi mendidih seperti api muncul di tangannya, dan menyebabkan semua kekuatan Yuan di dalam tubuh Lindong mendidih. Ini menyebabkan Lindong terkejut. Sepertinya eliksir legendaris ini yang hanya bisa disempurnakan oleh praktisi panggung Nirvana, benar-benar objek magis. Ayo pergi. Setelah ia mengambil botol giok dari tas Qian Kun, Lindong dengan hati-hati menyimpan 2 pil Nirvana di dalamnya. Kemudian, dia berdiri dan meregangkan punggungnya. Sekarang dia telah mendapatkan pil Nirvana, dia tidak lagi punya alasan untuk berlama-lama. Oleh karena itu, Lindong segera berbalik, sebelum dia berlari keluar dari paviliun batu. Tidak peduli bagaimana burung angin iblis itu menyerangnya, dia hanya berjalan santai melewati mereka. Setelah dia meninggalkan puncak gunung, burung-burung angin iblis itu hanya bisa menghentikan serangan mereka sebelum mereka mundur sekali lagi dan tergantung di antara celah-celah gunung. Sampai di sini dulu coy ceramahnya Mimin. Sampai jumpa di video selanjutnya.